Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabati semuanya? Semoga sahabat-sahabati semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma PMII. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengenal apa itu paradigma PMII, dan jika yang belum mengenal apa itu paradigma PMII, mari tonton dan saksikan video ini sampai selesai. Sebagai refleksi pertama perluasan gerakan PMII, pembahasan tentang paradigma PMII sebagai organisasi merupakan sesuatu yang penting. Paradigma atau kerangka pikir organisasi merupakan starting point atau titik pijak yang menjadi dasar dalam membangun konstruksi pemikiran guna memandang persoalan yang ada. Dalam konteks dinamika kemasyarakatan hari ini, paradigma ini harus relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat, di mana manifestasi paradigma dalam gerakan harus berorientasi pada lahirnya solusi atas permasalahan. Lebih lanjut lagi, paradigma juga menentukan posisi organisasi dalam realisasinya dengan kelompok kepentingan seperti kelompok negara, kelompok bisnis, kelompok masyarakat, dan kelompok politik. PMII juga menempatkan dirinya dalam arus besar kepentingan yang ada akan berdampak pada menguatnya posisi dan nilai tawar PMII. Paradigma PMII juga bertransformasi menjadi paradigma kritis transformatif atau yang disebut dengan PKT. Lahir pada kepemimpinan Ketua Umum Syaiful Bahri Ansori pada tahun 1997 sampai tahun 2000. PKT ini hadir sebagai jawaban atas banyaknya praktik hegemoni kekuasaan negara yang tak jarang menggunakan praktik-praktik represif untuk merespon kritik dari masyarakat. PKT ini hadir atas banyaknya kejemudan berpikir akibat maraknya dogmatisme agama yang justru menghalangi kemajuan. Selanjutnya, pada kepemimpinan Ketua Umum Heri Haryanto Ajuni yang menjabat pada tahun 2006 sampai 2008, PBPMII mengembangkan paradigma dan menggiring arus berbasis realitas. Cara pandang ini ada sebagai jawaban atas masih terjeratnya kader PMII pada orientasi gerakan yang cenderung temporal atau spasial, dan orientasi gerakan yang strategis jangka panjang tidak mendapatkan tempat di cetakan kader PMII. Akibatnya, cita-cita ideal negara hanya akan ada di puncak menara Gading, di mana kader PMI sangat kesulitan mewujudkan karena ketidakmampuan dalam membaca realitas yang terjadi. Pada beberapa kesempatan, Ketua Umum PBPMI Muhammad Abdullah Syukri yang menjabat pada tahun 2021 sampai 2024 menyatakan bahwa paradigma PMI adalah paradigma produktif. Paradigma ini berangkat dari salah satu trimoto PMI, yaitu amal saleh. Paradigma tersebut menjelaskan bahwa PMI sebagai organisasi gerakan sudah saatnya untuk berorientasi pada lahirnya karya dan hasil nyata. Paradigma produktif adalah kunci untuk mendapatkan bertahan dalam menghadapi kemajuan di era revolusi industri dan kemajuan teknologi informasi. Paradigma mempunyai signifikansi terhadap perluasan gerak organisasi. Melihat kembali ruang lingkup gerakan PMI hari ini, perluasan gerakan PMI merupakan vital sebagai urgensi penegasan peran PMII. Perluasan gerakan PMI bertumpu pada penguatan gerakan di tingkat nasional dan pengembang proses disemanisasi gagasan dan peran pada level global. Pada tingkat nasional, urgensi perluasan gerakan penting untuk memastikan bahwa PMI hadir di masyarakat dengan menawarkan solusi nyata atas permasalahan yang terjadi. Misalnya, pengembangan gerakan global muncul sebagai kemampuan PMII dalam merespon potensi peluang dunia internasional sebagai arena untuk penyebaran gagasan PMI yang lebih luas. Kebutuhan akan kejelasan paradigma organisasi menjadi kunci penting dalam memperluas gerakan PMII.
Jutaan kader dan anggota PMII akan terus berada pada kebingungan landasan dan arah gerak. Jika paradigma produktif adalah paradigma gerakan PMII saat ini, kepemimpinan PBPMII sudah saatnya perlu untuk lebih memperjelas konsep dari paradigma tersebut. Banyak juga yang bermunculan pertanyaan, yaitu tentang apa sih urgensi paradigma produktif bagi PMII hari ini, dan apakah produktif hanya sebatas kemampuan kader PMII dalam menghasilkan produk material. Lantas bagaimana implementasi paradigma produktif tersebut dalam gerak organisasi PMII? Paradigma PMII juga muncul sebagai sebuah komitmen ideasional dan tidak terjebak pada kepentingan temporal yang sempit. Paradigma PMII juga hadir untuk menjawab pengembangan zaman dalam konteks ruang dan waktu di semua level kepengurusan, mulai dari tingkat rayon hingga tingkat pengurus besar. Bagaimana PMII penting untuk kemudian melihat lebih jelas posisi dan gerakan PMII hari ini. Merujuk pada beberapa catatan tentang perkembangan paradigma organisasi PMII, paradigma PMII ini hadir sebagai respon atas situasi yang terjadi. Misalkan, paradigma arus balik masyarakat pinggiran yang muncul pada kepemimpinan Ketua Umum PBPMII Muhaimin Iskandar yang menjabat pada tahun 1994 sampai 1997 merupakan cara pandang PMII terhadap semakin menguatnya peran negara, termasuk dalam kehidupan sosial politik yang justru sering menindas rakyatnya sendiri. Paradigma ini beroperasi melalui advokasi masyarakat dengan berorientasi pada pendidikan dan penguatan pengembangan gagasan tentang pasar. 62 tahun PMII merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi sebagai upaya perluas gerak organisasi. Strategi perluasan gerak organisasi dapat dilakukan dengan memperkuat basis gerakan di semua level kepengurusan PMII. Pada tahap ini, urgensi paradigma bagi PMII dibutuhkan sebagai landasan gerak organisasi. Dengan adanya paradigma organisasi yang jelas, arah gerak PMII akan berjalan sesuai dengan komitmen ideal dan nilai-nilai perjuangan yang telah disepakati. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang paradigma PMII. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.